Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, Bapak Dr. Andes Haji Afrika beserta wakil. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf tata usaha. Yang sama-sama kita hormati Bapak penceramah, Bapak Ustadz Haji Amir Asgar, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sama-sama kita hormati putra kita Ustaz Haji Amir, yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri Tanjung, yang kita hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha serta hamba yang selalu kami banggakan. Alhamdulillah. Dan tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti acara Isra Mi'raj.
salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap ke alam yang terang seperti saat ini. Kita nanti akan mendapatkan tausiah yang begitu detail dan mendalam dari Ustaz Haji Amin. Apa itu Isra Mi'raj? Untukku kepada mereka, Bapak minta tolong disimak baik-baik. Jangan ada yang bermain-main. Ya, jangan ada yang bermain-main. Setelah nanti ada bel pertama berhubung, abaikan. Karena kegiatan Isra Mi'raj ini hingga yang pertama. Yang kedua nanti ditiadakan. Jadi yang pertama nanti kita majukan turut yang Tibalah kita di puncak acara, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Amir Asgar. Sekaligus dimohon untuk membantu doa. Kepada Bapak Ustadz Haji Amir Asgar dipersilakan. Ya, memancingkan di tepi kolam sambil dengerin musik nostalgia asiknya. Izinkan saya ucapkan salam kepada hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah bunga asoka, kunturnya merah lagi merekah. Dengan hamdalah mari majelis ini kita buka agar kita semua mendapat berkah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak sekali menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, gaya bahasa Al-Quran ketika menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu ternyata berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketika Al-Quran menceritakan peristiwa ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh alaihissalam, ditenggelamkan dengan apa? Dengan banjir bah yang sangat luar biasa, ya. Allah tidak memulainya dengan kalimat tasbih. Begitu juga ketika Al-Quran menceritakan peristiwa ditenggelamkannya Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Di mana ditenggelamkannya? Di Laut Merah. Allah pun tidak memulainya dengan kalimat tasbih. Padahal peristiwa-peristiwa tadi itu merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat luar biasa. Tetapi Allah tidak mengawali dengan kalimat tasbih. Akan tetapi berbeda sekali dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Al-Quran menceritakan peristiwa Isra, Allah mengawali dengan kalimat tasbih. Sebagaimana tadi ananda kita membacakan surat apa? Surat Al-Isra dimulai ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Untuk apa?
linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin yang berbahagia, penggunaan kalimat tasbih subhana pada ayat yang tadi bukanlah suatu kebetulan, karena Allah maha suci dari kesia-siaan, Allah maha suci dari main-main dan senda gurau. Akan tetapi dengan kalimat tasbih tadi, itu merupakan suatu kesengajaan dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kalimat subhana tadi, Allah memuji dirinya, Allah mengagungkan dirinya, Allah mengagungkan, Allah mempertontonkan keagungan perannya. Liqudratihi ala ma yaqdiru alaihi ahadun siwah, karena kekuasaannya melampaui segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun kecuali dia. Urusannya ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal berkata kepadanya pun jadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Ya, anak-anakku sekalian, kalau kita ini berfokus kita kepada akal saja, nanti ujung-ujungnya itu akan bermuara kepada sebab akibat, betul nggak Bu? Ya, kalau kita hanya mengandalkan akal dan logika, nanti akan berujung kepada sebab dan akibat. Ya, tetapi kalau kita berbicara kepada keimanan, tidak mesti demikian. Ya, kalau kita berbicara tentang logika, ini hadirnya anak-anak ini kalau berdasarkan akal, ya, tidak mungkin hadir seorang anak-anak kita ini kalau tanpa ada perantaraan ayah dan ibunya. Betul ya? Tidak mungkin kalian itu hadir kalau tidak ada bapak dan ibu kalau berdasarkan akal. Tapi kalau berdasarkan iman tidak mesti demikian. Lihat Nabi Adam alaihissalam, tanpa ada ayah, tanpa ada ibu bisa tercipta. Kenapa? Allah yang mau. Sampaikan kepada masyarakatnya, terjadi kegaduhan yang sangat luar biasa. Ada 3 kelompok yang menyikapi berita Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang menolak mentah-mentah. Orang ini terdiri daripada golongan orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, ya sebelum Islam dulu, dan Abu lainnya. Ya, ini orang-orang kafir. Ketika kebenaran Isra Mi'raj disampaikan, mereka langsung menolak. Kenapa? Karena mereka sudah ingkar. Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka Muhammad, apakah engkau beri peringatan mereka atau tidak. Engkau beri peringatan, mereka tidak akan pernah beriman. Bahkan Allah fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Adalah orang yang ragu-ragu. Siapa mereka yang ragu? Orang Islam tetapi imannya masih lemah. Mereka berpikir Muhammad itu selama ini tidak pernah berbohong. Dia mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat jujur, orang yang sangat terpercaya. Tetapi di sisi lain berita saat ini tak masuk akal mereka, karena mereka menggunakan akal macam mana. Ini perjalanan Isra yang dilakukan dari perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di mana? Di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau saat itu perjalanan normal pakai kuda yang bagus, perginya perlu waktu 1 bulan, baliknya 1 bulan. Belum lagi naik sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi sebelum subuh sudah ada di kasur. Itu menurut mereka tak masuk akal. Sehingga mereka berkesimpulan, oh Muhammad selama ini orang jujur, tapi kali ini beritanya tak masuk akal. Oh mungkin Muhammad sudah gila. Itu kesimpulannya. Ya, ada sebagian besar dari orang muslim yang lama itu mereka murtad kembali. wa طائفتنا من
محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وقادتنا وقائمتنا ليومنا هذا إلى يوم الآخرة. Kepada Allah. Balik. Mohon keringanan didiskon 5 sholat menjadi 45. Turun lagi, disepet lagi, dikasih saran balik lagi, nggak bakalan kuat. Bolak-balik sepanjang 9 kali, Pak, Bu. Setiap 1 kali balik dikurangi 5. Kurangi 5, 45. Balik lagi kurangi 5, 40. 35, tersisanya 5. Begitu sudah 5 pun Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu nggak bakalan kuat. Ternyata ramalan Nabi Musa betul. Ya, walaupun 5 banyak yang tidak kuat kan? Tapi apa kata Nabi Muhammad? Wahai Musa, istahyaitu min Rabbi, aku malu kepada Tuhanku. Walaupun aku 5 waktu ini kewajiban, aku terima. Maka kata Allah, hiya khamsun, itu sholat memang 5 waktu, wahia khamsuna, walaupun 5 waktu, tetapi pahalanya setara dengan 50 kali sholat. Maka semenjak itulah sholat yang 5 waktu diwajibkan bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Allah sampaikan hajat dan cita-citanya. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أوله من هذا اليوم مباركا، أوله صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأفضل عتقا من النار. Ya Allah, jadikanlah hari kami hari yang Engkau berkati, yang permulaannya adalah kebaikan, pertengahannya adalah keberuntungan, penghujungnya adalah kesuksesan, kemaafan dan kebebasan dari api neraka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang baik itu baik, yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, yang batil itu batil, dan berilah kami kemampuan untuk menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.